jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, yang baru dapat siaran Islami Twinda. Kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini adalah ayah di mata anak perempuan bersama guru-guru kita di studio. Ustazah Sifa, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Yang terhormat, Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini kita mengingatkan juga jamaah yang baru bergabung nih ya. Karena sekarang nih kita mau coba bahas lagi diskusi kita dengan guru-guru kita, tausiah dari guru-guru kita. Sebelumnya saya mau ngajak lihat sebuah tayangan dulu nih, ada anak perempuan yang bercanda dengan ayahnya. Waduh, kayaknya seru ya, ini dia tayangannya nih. Ya, dia pura-pura tidur. Mending aku pura-pura tidur daripada ayah pura-pura bahagia. Nah ini ya, Masya Allah ya, kalau kita ngelihat bercanda ini kayaknya sama ayahnya lucu banget, seru banget. Tapi ya kan, takutnya kalau misalnya bercandanya tuh nggak ada batasannya tuh jadi begini tuh. Kelihatannya tuh kok orang ngeliat sekilas nih kok anak malah jadi kurang ajar sama orang tuanya. Nah pertanyaannya nih mungkin langsung aja nih ya. Apakah benar bahwa sosok anak terutama anak perempuan ini menjadi kurang ajar apabila bercandanya ini berlebihan. Sehingga merendahkan orang tuanya ketika terlalu asik bercanda. Ini buat guru kita Ustadz Syam nih, anak-anak nih jadi gimana nih kalau bercanda kebablasan. Gitu ya? Iya. Mohon izin silakan penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang berlebihan tentulah pasti tidak bagus, ya kan? Al-Quran sudah mengatakan dengan jelas, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kemudian di ayat yang lain, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dengan lugas Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tusrifu. Jangan berlebih-lebihan karena innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan dalam hal apapun itu, dalam hal pakaian, dalam hal berbicara, dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal menghabiskan harta, berlebih-lebihan semuanya tidak bagus, termasuk bercanda berlebihan. Hukum awal bercanda adalah mubah. Hukum awal bercanda tertawa bareng itu adalah mubah. Bisa menjadi hukumnya sunnah. Kapan bisa menjadi sunnah? Ketika kita yang namanya mengamalkan salah satu ayatnya Allah. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala maka bergembiralah kalian. Apakah seorang anak perempuan tidak boleh bergembira dengan hadirnya sosok ayah yang luar biasa? Maka dengan mengamalkan ayat ini, bercanda dalam hal ini adalah sesuatu yang sunnah. Yang hal awalnya, hukum awalnya adalah mubah. Bukankah Nabi SAW juga bercanda? Wahai ya Rasulullah, kata Ummu Aiman. Ya Rasulullah, diundang makan siang sama suamiku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, suamimu yang mana ya? Kata Ummu Aiman, ada ya suamiku yang sahabatmu juga yang sering bareng-bareng kamu. Oh aku ingat suamimu yang ada putih di matanya ya. Kata Ummu Aiman, enggak ada ya Rasulullah. Pasti suamimu yang ada putih di matanya. Kata Ummu Aiman, enggak ada, sayang tiap hari sama dia enggak pernah ngelihat putih di matanya. Pulanglah Ummu Aiman, kata Ummu Aiman kepada suaminya. Kata Rasulullah, ada putih di matamu, kata suaminya. Ini kalau lihat putih, ini ada putih di sekitar pupilnya, di sekitar, ada setiap manusia pasti ada putih di matanya. Kata Rasulullah SAW, setiap manusia ada putih di bola matanya. Itu Rasulullah bercanda juga. Rasulullah bercanda kepada sahabatnya, kata Rasulullah SAW, engkau sedang menaiki anak unta. Kata orang ini, ya Rasulullah ini mah unta dewasa. Kata Rasulullah, itu anak unta. Karena setiap unta pasti punya ayah ibu, pasti punya orang tua. Berarti dia adalah anak-anak unta. Begitulah Rasulullah bercanda. Yang pertama syarat bercanda adalah ketika bercanda itu tidak mengandung unsur kebohongan. Membohongi orang tua, ngeprank orang tua, ngeprank dalam hal yang tidak wajar. Bedakan ngepranknya bohong dengan surprise, beda. Manusia itu menyukai hal-hal yang goror. Semakin goror semakin indah menurut mereka. Surprise, tiba-tiba di hari spesial dikasih kado. Itu surprise goror gitu ya, sesuatu yang tidak jelas. Tapi tidak boleh ada kebohongan di dalamnya. Tapi gini, kalau kita bicara masalah tentang anak perempuan ini, kalau misalnya terlalu pasif sama bapaknya juga kan nggak bagus. Boleh, nah, makanya. Bagaimana nih kalau seandainya kita menyikapi anak-anak perempuan ini yang kesannya kok terlalu pasif sama orang tuanya? Nggak boleh, makanya disebutkan tadi hukum bercanda itu bisa jadi sunnah. Kapan jadi sunnah? Ketika berbahagia bersama gitu. Iya, jadi jangan sampai meninggalkan yang namanya bercanda
bercanda ini. Karena Iya. bercanda ini bisa jadi hukumnya sunnah. Seperti Rasulullah SAW melakukan candaan dengan sahabatnya. Jadi intinya semuanya tuh ada adabnya, Betul. ada batasan-batasannya. Kadang-kadang Betul. juga orang tua juga harus pendidikan kalau memang sudah keterlaluan dikasih tahu nggak boleh begitu ya. Iya. Nah itu nggak sopan. Kalau saya selalu kayak gitu. Jadi ngingetin ke dia. Oh iya besok dia bercanda lagi boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Betul. Nah ini Masya Allah nih. Nah sekarang nih saya mau kasih lihat juga berbahagialah buat semua anak-anak perempuan ya. Mungkin juga kita sebagai laki-laki kalau seandainya kita tuh hidup dari kecil sampai besar bersama orang tua kita atau sama ayah kita. Nah ada yang tidak bersama ayahnya seperti tayangan yang berikut ini. Ngelihat film aja udah sedih ya tuh Ustaz Sifa udah berkaca-kaca ya. Ngelihat tayangan itu padahal sebenarnya itu film tapi kayaknya kok hati kita tuh terenyuh gitu ya. Nah tadi seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam dari di awal segmen. Iya kan? Enggak, tarik nafas dulu karena Ustaz Sifa ini termasuk orang yang sayang dengan orang tua terutama ayahnya juga gitu ya. Ayah saya masih ada sampai sekarang. Bahkan Iya. ayah saya itu ngurus ibu saya yang lagi stroke. Itu ayah saya sendiri Masya itu. Allah, Masya Gak Allah. pernah ngeluh, gak pengen pembantu, gak pengen dibantuin anak-anaknya. Papa akan hidup sama mama sampai tua nanti katanya gitu. Ini ya maksudnya Sampai- sosok suami idaman tuh ada di papa ya. Iya benar ya? betul, jadi kita bersyukur gitu yang ayahnya masih ada sampai kita nikah, punya anak lagi, alhamdulillah gitu. Betul, alhamdulillah. Dan nggak semua orang merasakan hal Nggak seperti semua itu. orang merasakan. Seperti tadi apa yang dikatakan oleh guru kita Ustaz Syam di awal segmen Iya. tadi ya, Imron pada saat Siti Maryam Maryam lahir lahir itu sudah ada, tidak sudah ada. wafat, iya. Nah, bagaimana seandainya nih pada saat orang tuanya ini sudah tidak ada, siapa ya, terutama ayahnya yang berhak menggantikan, atau sosok siapa yang kira-kira bisa menggantikan ayahnya? Iya. Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang ayah sudah tidak ada lagi, entah itu karena dipanggil oleh yang maha kuasa gitu ya, wafat terlebih dahulu. Karena beda, ada orang tua yang berpisah karena perceraian, ada orang tua yang berpisah karena maut. Kalau berpisahnya karena perceraian, otomatis masih ada sosok ayah. Walaupun pisah rumah, walaupun tidak bersama lagi, tapi kan ada quality time tadi. Bisa bertemu, makan bareng, itu masih bisa. Tapi bagaimana dengan ayahnya yang sudah wafat terlebih dahulu, apalagi subhanallah yang dirasakan oleh Siti Maryam, Rasulullah begitu juga. Ketika 4 bulan sebelum lahirnya Rasulullah SAW, itu ayahanda Abdullah bin Abdul Muthalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang hadir cuma sosok ibu, Ibunda Aminah. Jadi kalau misalkan ayah sudah tidak ada, wafat terlebih dahulu, sang ibu punya peran penting untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana? Apakah cukup seorang ibu saja yang bisa mendidik anak-anaknya? Tidak. Sang ibu ini harus mencari sosok pengganti ayah, bukan berarti nikah lagi. Jadi kalau ada perempuan baru ditinggal mati sama suaminya, udah kawin lagi katanya. Cari sosok pengganti ayah, tidak seperti itu. Jadi perempuan itu kenapa banyak yang tidak langsung menikah ketika menjadi janda, beda dengan laki-laki. Laki-laki istrinya, suaminya meninggal, itu kuburannya. Istrinya meninggal, kuburannya belum kering udah nikah lagi. Kalau Ustadz Maulana enggak, Masya Allah ya, udah kering sekali gitu. Tapi belum juga, masih dicari sosok yang lebih baik lagi, Masya Allah. Tapi tidak tergantikan ya, ibunda istri dulu ya Ustadz. Tidak tergantikan tapi Tidak ada yang terganti- melanjutkan gitu. Tapi ada yang melanjutkan. Oh itu benar kata-katanya, bukan menggantikan tapi Ada yang melanjutkan melanjutkan tugasnya ya. Betul, betul. Jadi dulu Maryam ketika lahir, ibundanya Hannah binti Fakut itu mencari sosok pengganti ayah. Siapa sosok penggantinya? Pamannya, Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ya dalam surah Ali Imran, wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Jadi pengen cari sosok pengganti ayah harus lihat contohnya seperti Nabi Zakaria. Pertama, cari sosok yang solih. Bagaimana dia bukan hanya sayang kepada kita, tapi juga sayang kepada anak-anak kita.
Yang kedua, cari sosok yang disiplin. Bagaimana dia bisa mengajarkan tauhid dan pendidikan agama. Masya Allah. Jadi ini kisahnya bukan hanya kepada Maryam tapi juga Rasulullah. Iya. Rasulullah penerus ayahnya yang melanjutkan untuk mendidik Rasulullah adalah pamannya Abu Pamannya. Thalib dan kakeknya Abdul Muthalib hingga Rasulullah Iya. bisa senjata Seandainya nggak seperti punya semua itu. tuh, ternyata ibunya itu hidup sebatang kara Iya. gitu. Orang tua juga sudah tidak ada, kakeknya sudah tidak ada, kakaknya nggak ada. Nah maka sosok Ini ibu bagaimana yang nih? sangat penting, inilah pentingnya ketika itu kan ada sahabat yang datang kepada Umar bin Khattab bertanya, ternyata orang tua itu durhaka kepada aku gitu Umar. Nauzubillah. Kenapa? Apa durhakanya? Dia tidak bisa memberikan ibu yang baik kepadaku. Kalau saja si ayah bisa memilihkan ibu yang baik, yang soleh kepada anaknya, otomatis kalau ayahnya sudah tidak ada atau wafat, ibunya bisa berperan dalam memberikan pendidikan Masya agama Allah. nantinya. Tuh, gitu. jadi nggak Jadi ibu-ibu yang di semena-mena. rumah, Iya. yang masih sendirian, Betul. jangan khawatir. Iya, jangan Jangan khawatir. Ya insya Allah mampu walaupun Mampu, nggak ada insya sosok Allah. seorang laki-laki ya. Iya, bisa pamannya, Dan kakeknya banyak kita gitu. lihat juga single parent juga ternyata Berhasil sukses, mendidik berhasil anaknya. banyak. Insya Masya Allah luar biasa. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih. Sekarang kita mau coba kasih kesempatan lagi buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Jamaah yang ada di rumah yang mau curhat online nih bersama kita di sini ya. Yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke Islam itu Indah, email Islam itu Indah. Nah sekarang waktunya kita mencoba untuk menghubungi yang bersangkutan nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya Ibu, silakan curhatnya. Ya, gini Pak Ustadz, saya punya permasalahan. Beda topik nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu. Gini, suami itu dulunya sebelum menikah dengan saya pernah menikah. Nah, ternyata dari dulu kebiasaannya itu adalah terlalu royal dengan teman-temannya Oke. dan tidak pernah mementingkan istri dan keluarga. Oke. Jadi saat ini yang kami alami adalah dia dimanfaatkan oleh temannya. Oke. Dan saat ini suami saya memiliki hutang Ya. pinjaman seperti itu. Kalau itu kira-kira sikap yang harus saya ambil seperti apa ya? Oke Ibu, ya jadi intinya adalah nih suaminya royal banget orangnya ya sama orang, tapi nggak royal Iya, sama keluarga betul. ya Bu ya? Iya betul. Iya, nah sekarang tiba-tiba suaminya ini dijebak sama temennya ya, dijebak sama temennya masalah hutang piutang dan suami ibu ini akhirnya jadi punya hutang gitu ya. Nah terus bagaimana nih cara mengantisipasinya? Karena nih hutang sudah terjadi, ya mau nggak mau harus dibayar nomor satu ya Bu ya. Sebelum kita jelaskan kepada Iya, guru kita Ustazah betul. Syifa. Nah ini bagaimana nih kelanjutannya nih? Seperti apa seharusnya selain harus dibayar? Mohon izin silakan Ustazah Syifa. Ya punya suami yang royal itu kadang menyenangkan, kadang menyulitkan juga gitu Iya. ya. Menyenangkannya dia bisa royal juga sama istri, setiap istrinya mau apa dibeliin, anaknya mau apa dibeliin. Tapi ada tipe suami yang dia pelit sama keluarga, royal kepada orang lain. Nah ini yang harus diantisipasi. Yang pertama harus dilakukan adalah ibu coba nasihati baik-baik suaminya. Dengan nasihat yang penuh dengan lemah lembut, ngobrolnya di kamar, jangan depan anak atau depan keluarga lain gitu ya. Kemudian kalau dinasihati masih tidak bisa juga, ternyata karena royalnya itu berlebihan dan bisa sampai berhutang yang menyulitkan keluarga juga, coba ibu cari orang yang bisa menengahi. Rasanya ibu tidak sanggup lagi nih meneruskan rumah tangga ini dengan suami karena hutangnya terlalu banyak tadi buat teman-temannya ya. Suruh suami untuk bertanggung jawab, tapi jangan langsung minta cerai. Suruh suami cari duit, bertanggung jawab. Kalau masih ada yang bisa dijual untuk bayar hutang dulu. Karena hutang itu wajib untuk ditunaikan. Ya tapi harus kapok ya, Harus jangan kapok. ngutang lagi. Iya, jadi beri pelajaran kepada suaminya. Kalau misalkan kamu nanti melakukan hal seperti ini lagi, ini kan jadi penyakit ya buat keluarga Betul. ya. Istri susah, anak susah, tapi dia enak-enakan gitu. Royal sama teman-temannya dari hasil ngutang itu. Jadi kasih penegasan, saya akan minta pisah nanti kalau misalkan kamu masih melanjutkan hal yang tidak manfaat seperti Iya, ini. itu dari sisi perempuan. Coba kita tanya dari sisi laki-laki. Ustadz Maulana, mohon izin. Iya, baik Ibu, mohon maaf, suami Ibu masih sama Ibu kan? Masih. Bagus. Ibu ada komitmen nggak suami mau bayar utangnya? Ada. Ada usaha? Ada. Bagus. Kalau begitu yang pertama-tama Ibu komunikasi sama suami dengan cara baik-baik supaya mencari solusi untuk tahap demi tahap untuk menyelesaikan utangnya. Karena kalau punya utang itu ina di siang hari, gelisah di malam hari.
Ya Bu ya? Iya. Kemudian mohon izin yang berikutnya coba buat pertemuan dengan yang punya utang itu, artinya yang pemilik uang itu, untuk gimana cara pembayarannya, apakah dicicil atau dikasih tengganan waktu atau keringanan dan sebagainya. Jadi seperti itu yang harus dilakukan ketika kita sudah punya utang. Justru kenapa Ibu? Justru itu Pak Ustadz, Ya. orangnya nggak bisa dihubungin. Yang punya Jadi agak menghindar, ya seperti apa yang punya hutangnya menghindar. Jadi tidak punya itikat baik. Oh, suaminya mengutangin orang. Oh, bukan ibu yang Iya, punya betul. utang, kebalik. Oh, Kita mikirnya kebalik, ibu. iya. Kita salah paham jadinya. Kita kiranya ibu suami ibu yang punya utang. Bukan. Terus nggak bisa suami ditagih. saya, suami Oh, gini saya aja, Bu. Yang minjemin ke orang tapi orang itu tidak bayar hutang. Mana ke orangnya kita. itu? Jadi suaminya royal ngasih Pak, utang ke Pak, orang gitu. ibu ini senasib orang. dengan saya. Jangan. Senasib dengan saya. Memang situ aja saya juga. gitu. Jadi gini aja. Saya juga. Semua ya. Baguslah ibu. Ya. Saya acukan jempol buat ibu dan suami ibu. Ternyata suami ibu adalah orang yang kaya dunia dan akhirat. Kenapa? Bisa. Kenapa ibu? Kok Ada- bisa katanya? Kok bisa? kok Ya bisa? iyalah, orang yang punya utang itu dia punya, berarti uangnya banyak di mana-mana. Kemudian yang kedua, alhamdulillah nanti dari kemudian kalau orang yang punya utang tidak bisa bayar, bisa aja sholatnya, puasanya, hajinya akan diambil oleh suami ibu. Yes! Tapi ada tapinya. Apa Tapi itu? suaminya ibu pelit sama keluarganya. Gini aja, ibu yang catat di mana orang-orang itu beritahu kepada suami, Pak nanti itu buat aku yang nagih. Duitnya balik buat istri. Baliknya kepada istri. Ibu semangat ya Bu. Ambil buku catatan. Berunding sama suami ibu. Catat semua. Siapa-siapa saja. Di mana lewatnya. Ibu cari. Kalau perlu cari bantuan orang untuk bisa cari itu. Iya. Kemudian ibu nanti berkata kepada suami. Nanti ini buat ini ya. Ini yang utangnya Pak Pak Syam, Pak Syam. Pak Syam, Pak Fadli. Pak Syam. Pak Padli. Enak aja saya yang contoh ngutang, aja, contoh ogah. ya Allah. Ogah. Buat bayar Kenapa ini. jadi saya yang ngutang? Utangnya Ustaz Sipa. Contoh Contoh. ya Allah. Ngapain kita cari orang lain namanya. Iya. Nanti marah orang. Kayak buat bayar ada di sini ini. semua. Jadi Ya. buat anak kita ini, buat beli ini, buat. Jadi Betul. sudah diatur. Ya. Jadi suami juga akan ikhlas. Ya Bu ya, semangat ya Bu. Iya Pak Ustadz. Mantap. Iya, bilangin Jadi sama suami, Bu, ya. Suami enak. Bilangin Jadi- sama suami, kalau royal sama temen nggak bikin bahagia, tapi kalau royal sama keluarga bikin bahagia dunia dan akhirat. Amin. Dan beritahu suami pahalanya lebih banyak kalau kita bersedekah kepada keluarga. Saya ingat sama guru saya. Iya. Jangan cuma pintar ceramah. Iya. Ajarkan orang bagaimana cara bisa dermawan. Oh Masya Allah. Tuh Ibu ya, makasih banyak Ibu curhatannya ya. Iya. Ya mudah-mudahan Ibu dikasih solusi ya Bu. Iya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu, abis ini Ibu ambil buku catatan, panggil suami, catat semua ya. Dan tujuannya nanti kalau sudah dibayar, lari ke sini, lari ke sini, lari ke Ya, sini. nanti dibantu Ustadz Maulana juga jago kalau nagih-nagih ya. Ibu makasih banyak. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Ini kalau udah ngomongin begini emang gak ada habis-habisnya nih ya kan. Tadi pikirnya aku Ya itu Allah. dia punya utang. Ya Pak Kebalik, udah, Bapak gitu jangan kan. kebanyakan ngomong nih. Saya mau nanya sama Bapak nih Apa ya itu? kan. Selama ini yang saya tahu, yang ngasih kita syafaat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Tapi saya pernah dengar juga nih katanya anak perempuan itu juga bisa ngasih syafaat buat ayahnya, orang tuanya. Bagaimana caranya? Kata Nabi, Ah, Nabi bersabda, ah, ah. kalau orang yang punya Kalau mau diterusin sabdanya ntar aja ya. Karena waktunya udah 0. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Jadi begini sebenarnya. Sabar.